Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiji Zulapratna. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan akhiran NIM 063. Di sini saya akan membahas tentang hutang piutang untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Ahmad Wildan Suyuti. Baiklah, di sini saya akan membahas 5 topik, yaitu tentang hadis dari hutang piutang, pengertian dari hutang piutang, hukum, rukun, dan juga adab. Baiklah, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu hadis tentang hutang piutang. Hadis ini memiliki arti yaitu siapa saja yang mengambil harta orang lain atau berhutang seraya bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan memudahkan melunasinya bagi orang tersebut. Dan siapa saja yang mengambilnya seraya bermaksud merusaknya atau tidak melunasinya, maka Allah akan merusak orang tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baiklah, langsung saja kita ke poin yang kedua, yaitu pengertian hutang piutang. Menurut KBBI, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Pemberi hutang dinamakan muqrid dan penerima hutang dinamakan muqtarid. Hutang piutang ini adalah sebuah harta yang diberikan kepada penerima hutang untuk diambil manfaatnya dan akan dikembalikan sebagaimana banyaknya harta yang dipinjam dengan tidak adanya tambahan sepeser pun. Dari pengertian tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada tambahan dalam pengembalian hutang oleh muqtarid atau juga penerima hutang kepada muqrid, pemberi hutang, dengan alasan apapun sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Oke, langsung saja kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu hukum hutang piutang. Dalam Islam diperbolehkan hutang karena hutang adalah bagian dari tolong-menolong sesama manusia atau yang disebut dengan hablum minanas, sebagaimana dalam beberapa surat dan ayat dalam Al-Quran berikut ini. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam melakukan kejahatan dan kerusakan. Surah Al-Maidah ayat kedua, surah kelima. Dan ada lagi satu ayat yang mengandung tentang hutang piutang ini. Ayat tersebut memiliki arti, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. Surah At-Taghabun ayat 17, surat ke-6. Hukum hutang piutang ini bisa berubah menjadi wajib bila mana atas seseorang jika ia mempunyai kelebihan harta untuk meminjamkannya pada orang yang sangat membutuhkan. Maksud dari membutuhkan adalah seseorang yang apabila tidak diberi pinjaman akan menyebabkan ia teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama seperti mencuri karena ketidakadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, atau ia akan mengalami kebinasaan. Kondisi inilah yang menyebabkan hutang piutang menjadi wajib dan harus dikerjakan walaupun oleh satu orang saja. Tetapi di sini hukum hutang piutang bisa berubah menjadi haram apabila diketahui bahwa dengan berhutang seseorang bermaksud menganiaya orang yang memberikan hutang, atau orang yang berhutang tersebut akan memanfaatkan orang yang diberikan hutang itu untuk berbuat maksiat. Dalam kondisi demikian, maka hutang piutang berorientasi pada perbuatan tolong-menolong dalam kemaksiatan dan haram hukumnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu rukun hutang piutang. Di sini ada rukun sahnya hutang piutang. Rukun sahnya hutang piutang ini sama dengan rukun jual beli, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, akid atau yang berhutang. Kedua, maqud alaih, yaitu barang yang dihutangkan. Ketiga, sihwat, yaitu ijab qabul. Untuk aqaid sendiri memiliki syarat-syarat. Yang pertama yaitu berakal, kedua cakap atau tabaruk, yang ketiga kebebasan memilih. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat maqud alaih atau objek
hutang piutang. Yang pertama yaitu besarnya pinjaman harus diketahui dengan timbangan atau takaran atau dengan jumlahnya. Kedua, sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam bentuk hewan. Ketiga, pinjaman atau al-qard tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat akad atau sighot. Akad mengandung dua unsur yaitu ijab dan qabul. Yang keduanya dinamakan sighot. Ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan qabul adalah penerima dari pihak berhutang. Ijab qabul tidak harus dengan lisan tetapi dapat juga dengan tulisan, bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang yang bisu. Selanjutnya kita ke poin yang kelima yaitu adab pemberi dan penerima hutang. Oke, adab memberi dan menerima hutang. Yang pertama, adab memberi hutang. Memberikan kepada orang yang tepat. Kedua, memberikan dengan niat tolong-menolong. Memberikan kesepakatan jangka waktu pelunasan. Tidak menagih sebelum jatuh tempo pelunasan. Adab penerima hutang. Berhutang dalam keadaan tertentu. Segera melunasi hutang. Berniat untuk melunasi. Tidak melakukan kezoliman. Tidak menumpuk dosa, selalu berdoa kepada Allah, pilih-pilih ketika ingin berhutang, memberikan penjelasan kepada orang yang dipinjami, memanfaatkan uang pinjaman sebaik mungkin, bersyukur ketika hutang sudah dilunasi. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan tentang hadis hutang pihutang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.